Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Aditya Golda di Jadi Trader. Ya, hari ini kita akan membahas tentang jurus trading menggunakan Fibonacci Confirmation Entry. Ya, sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, ya, kemudian di-share juga ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang dapat manfaatnya hari ini. Oh ya, sebelum kita mulai saya ingatkan dulu bahwa dalam topik ini saya harus tekankan bahwa teman-teman jangan percaya saya, ya. Jadi walaupun saya kasih tahu konsep tradingnya gimana, konsep metodenya seperti apa, tapi balik lagi ya, disclaimer, teman-teman harus meriset dulu ya. Meriset sendiri, lakukan backtesting, lakukan forward testing, baru teman-teman gunakan metodenya kalau memang cocok sama teman-teman ya. Oke. Ya. Pertama ya, dalam SOP-nya ya untuk metode ini yaitu teman-teman harus cari area support dan resisten di time frame daily ya. Sebenarnya nggak harus daily sih. Ini kita bicaranya day trader ya. Jadi ada scalping, day trader sama swing. Nah, ini kita ngomong day trader. Nah, untuk day trader teman-teman pakai time frame daily dulu ya kan. Cari support dan resistennya. Kemudian yang kedua teman-teman bisa menunggu harga masuk ke area support resisten tersebut. Nah, kalau udah gunakan Fibonacci di time frame H1 atau H2 ya. Kalau saya senangnya H2, terserah teman-teman sukanya di H1 atau H2 dari swing terakhir untuk mendeteksi apakah terjadi pelemahan tren atau tidak. Jadi pada saat harga masuk ke area daily ya, support resisten di daily, kemungkinan besar kalau harga itu breakout Fibonacci 0,618, maka kemungkinan besar akan terjadi pembalikan arah. Nah, ketika kemungkinan terjadi pembalikan arah, maka akan ada juga kemungkinan bahwa harga akan membuat tren baru ya, yang tadinya turun menjadi naik. Nah, jadi kita akan ambil tren naik tersebut di permulaan gitu ya. Konsep berpikirnya seperti itu. Nah, untuk kalau teman-teman sudah lihat di time frame daily, teman-teman bisa turunkan ke H1 atau H2 ya. Ini lihat teman-teman, harga masuk ke area, kemudian tarik Fibonacci ya dari A ke B ya. Jadi kalau narik Fibonacci itu dari kiri ke kanan. Kemudian nanti akan muncul garis-garis gitu. Nah, biasanya kalau Fibonacci 1 itu setara dengan A, Fibonacci 0 itu setara dengan B ya. Kemudian tunggu harganya itu koreksi, tapi koreksinya itu breakout ke 0,618 ya. Itu pastikan benar-benar breakout ya, bukan false break. Jadi benar-benar breakout 0,618. Kemudian ya, kalau sudah ada konfirmasi di Fibonacci 0,618 ya kan, sudah ada breakout benar-benar itu, maka kemungkinan kan sudah ada pelemahan tren. Maka taruh entry pending order. Kalau itu setupnya di support daily, berarti entry pending ordernya adalah buy limit ya. Sebaliknya, maka kalau misal itu di resisten, maka teman-teman harus entry pending order sell limit ya di Fibonacci 0,236 ya. Kalau teman-teman sudah bisa pakai tanpa pakai Fibonacci, teman-teman menguasai
supply and demand nggak masalah gitu. Kenapa pakai Fibonacci? Karena supaya membantu teman-teman semua yang kesusahan untuk menentukan area supply and demand gitu ya. Dan jangan lupa untuk pasang stop loss. Ya ini warning ya. Nah ini tadi sudah breakout 0,618. Kemudian, nah ini entry di area kuning itu RR minimal 1:1 ya. Kalau saya bisa sampai 1:3 gitu. Terserah teman-teman nyamannya 1:1, 1:2 atau 1:3 terserah. Untuk stop loss dikasih buffer zone ya. Ingat kalau market forex itu bukan market centralized ya, dia market decentralized, jadi dia nggak ada pusatnya, sehingga kita harus kasih buffer zone ya. Buffer zone-nya untuk daily trader atau day trader itu 5 pips cukup ya. Kalau time frame H1 H2, kalau time frame untuk swing ya H4 itu mungkin 10 pips lah gitu ya, dikasih buffer zone ya. Kemudian take profit teman-teman terserah, yang penting konsisten, terserah mau 1:1 atau 1:3 terserah, tapi konsisten ya. Ingat teman-teman, kalau misal teman-teman pengen dapat hasil konsisten, maka teman-teman harus actionnya juga konsisten gitu ya. Nah kemudian setelah breakout, tunggu harga turun ke area kuning ya kan, itu kemudian nah harga naik dan kena TP3 ya gitu, terserah TP-nya berapa. Oke. Mungkin teman-teman akan berpikir, loh ini kok teori aja gitu kan, prakteknya mana gitu. Teman-teman pengen lihat chartnya langsung gitu, jadi nggak usah khawatir, saya sudah siapkan. Sekarang kita sudah lihat chartnya ya, teman-teman bisa lihat di sini ada area support dan resisten, dan ini di time frame daily ya. Oke. Ini dia sudah turun ya, sempat. Jadi kita akan membahas apa yang sudah pernah terjadi. Nah, kita bahas yang area ini dulu. Nah, dia membentuk area rally base rally. Nah, di sini kita akan turun time frame, boleh H1, boleh H2 gitu. Kalau saya sukanya time frame 2 jam. Nah, ini. Kemudian kita tunggu harga turun ya. Nah, harga udah turun. Nah, terus kita tentukan swing terakhirnya di mana. Ini ya, dari sini low, high, ini kemudian naik lagi. Nah, untuk lower low ini ya. Kemudian stop dulu. Nah, ini harga di sini kita cek ya. Begitu harga sudah masuk ke area ini, kita tarik Fibonacci ya, dari sini ke sini ya, seperti contoh tadi. Nah, ini lihat teman-teman, di area ini ya, di angka 0,618 harga sudah membreakout ya. Ini sudah di breakout. Nah, itu artinya area 0,236 ini akan menjadi acuan kita buat entry ya. Oke, ini kemudian 0,236 102048. Nah, kita kasih warna kuning, kuningnya agak tebal. Nah, ini ya. Terus
Kita tarik risk rewardnya, risk reward mana ini? Oh iya deh. Oh ini belum. Nah, biar nanti kalau butuh lagi gampang. Oke. Ini tinggal di pasin aja. 102048. Kemudian distalnya 101880. Nah, dikasih buffer zone jangan lupa 5 pip, jadinya 83. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat harga sudah membreakout tadi 0,618, kemudian kita lanjutkan, harga mulai naik dan ya langsung turun dan naik lagi. Ini sudah TP1 teman-teman. Ya, kita lanjut. Nah, ini TP2 dan akhirnya sudah TP3 itu ya. Nah, ini udah TP3 di sini. Ya, ini untuk setup buy. Nah, untuk setup sell seperti apa? Gitu. Nah, di atas kan ada itu. Ya kan? Ini ada area. Kita tunggu aja sampai dia naik. Oke. Nah, ini sudah mulai naik ya. Ini swing terakhirnya di sini. Bentar. Dari sini naik, turun, naik, turun. Nah, ini naik. Sorry. Nah. Oh, dia masih naik terus. Oh, dia sudah memulai breakout ya ini. Kita lihat. Tarik Fibonacci-nya dari sini. Sini. Nah, template-nya tadi mana? Nah, ini. Fibonacci. Nah, ini. Tunggu sampai dia. Nah, dia breakout di sini ya. 0,618. Dia sudah breakout. Nah, begitu sudah breakout di sini, maka ini menjadi area sell 0,4724. Nah, ini kemudian ya, kita kasih warna kuning juga ya. Ini nah, untuk risk rewardnya teman-teman bisa pakai 1:1, 1:2, atau 1:3 ya, terserah teman-teman. Nah, untuk proksimalnya ini 104724. Kemudian distalnya 105155. Ingat dikasih buffer zone jadinya tambah 5 berapa? 20 ya. Ini. Nah, ini area sell kita. Ya. Kemudian kita lanjut. Ya, harga udah mulai turun. Nah, dia menyentuh lagi ke sini, ya kan? Menyentuh lagi dan apa yang akan terjadi? Ya, harga terus. Nah, ini dia udah sampai TP2 ya ini. Langsung turun drastis ke TP1 dan TP2. Dan ini hampir kena TP3. Nah, ini udah kena TP3. Good. Ya. Jadi itu ya teman-teman untuk Fibonacci confirmation entry ya.
tentunya banyak metode di luar sana dan nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih baik atau gimana. Yang penting cocok sama teman-teman semua. Dan mungkin teman-teman akan bertanya apakah metode ini itu counter trend atau follow the trend gitu kan. Kalau saya pribadi saya menggunakan ini untuk counter trend ya. Tapi kalau teman-teman follow the trend juga sebenarnya bisa ya. Jadi di time frame daily-nya teman-teman kalau misal lihat trennya memang lagi naik ya teman-teman cari support aja gitu. Tapi kalau trennya memang udah turun ya teman-teman cari resisten aja gitu. Itu bisa gitu. Tapi kalau misal saya pribadi saya gunakan ini untuk counter trend gitu. Dan balik lagi saya nggak akan pernah entry kalau belum ada konfirmasi breakout di 0,618. Dan saya ingatkan juga untuk hati-hati karena di 0,618 itu biasanya ada false break ya. Mungkin di lain video kita bisa bahas apa itu false break, apa itu breakout, apa itu break ya kan. Jadi itu beda-beda teman-teman, makanya tetap tonton terus video dari jadi trader. Teman-teman share juga video ini kalau merasa video ini bermanfaat supaya banyak orang yang terselamatkan mungkin di dunia trading ya kan. Mungkin mereka masih bingung nyari metode yang cocok buat mereka. Dan jangan lupa untuk subscribe juga, nyalakan tombol loncengnya supaya kalau ada video-video baru ya kan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang lainnya juga, karena saya akan membahas metode yang lainnya juga. Kemudian untuk psikologi juga saya akan bahas habis-habisan. Jadi ya gitu aja. Teman-teman bisa segera subscribe gitu aja ya. Oke, saya nggak mau berlama-lama, ini kayaknya udah lama banget. Jadi see you for the next video and goodbye.